Nah, saya ke Semarang, kemudian ketemu Ustaz Yusuf, apa yang beliau sampaikan ke saya? Udah mas, gampang. Nyari ustadz, nyari santri gampang. Gimana caranya, Ustaz? Sujud aja minta sama Allah. Batin saya kalau ini sih gampang ini. Saya gampang, tapi gimana? Ya udah, sujud aja minta sama Allah. Pada saat itu Ustaz Yusuf ngasih saya mobil. Bayangin ya, saya mau nyerahin rumah Tafid, Ustaz Yusuf kasih saya mobil. Mas, ini mobil bawa, jual buat ngembangin rumah Tafid. Oh siap Ustaz. Saya pulang dari Semarang balik ke Jogja itu bawa mobil lagi, sedekah dari Ustaz Yusuf. Kemudian sampai di perjalanan saya mikir, kita ini mau balikin rumah Tafid, tapi kok malah ditambahin mobil lagi. Terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Detektif Bri. Ya teman-teman, kita dulu pernah upload sesuatu yang mungkin membuat pihak sana geram gitu ya. Artinya pihak ya kelompok Yusuf Mansur tentunya. Nah saat itu kita wawancara dengan dalam tanda kutip mantan karyawan di Onoh lah pokoknya mah, di sesuatu pokoknya mah. Dan pada saat itu dia merasa diintervensi untuk tidak menampilkan wawancara saya itu. Nah, walaupun saya punya hak menampilkan itu karena ya berbagai hal yang sudah saya penuhi dan itu juga kemauan dia sendiri, bukan kemauan saya. Nah, ketika saya upload pada saat itu terpaksa saya kunci untuk privat agar tidak bisa dilihat lagi. Intinya ya kita menghargai orang ini karena orang ini merasa pada saat itu tertekan, tetapi pada akhirnya ya karena memang dia sudah siap ya akhirnya video-video selanjutnya ya kita upload di bulan-bulannya beberapa bulan yang lalu lah, walaupun kejadiannya udah di tahun yang lalu. Nah teman-teman, karena ada ulasan dan saya berencana untuk ya mungkin nanti investigasi ke sana, jadi saya coba memperlihatkan lagi ya teman-teman tentang video ini. Nah tapi ada video yang berkaitan dengan salah satu CS Yusuf Mansur dan mungkin dia ini salah satu bagian yang paling utama di sana ya, di urusan-urusan seperti itu. Nah tapi dia punya kuasa. Kenapa? Karena ini membuktikan bahwasanya ketika dia mau membuka warung steak, bagian-bagian lain yang kelompok Yusuf Mansur itu harus mengalah. Nah teman-teman, tapi sebelum lihat video yang ini yang saya investigasi lewat map ya, tapi atau wawancaranya, kita lihat dulu video yang sebelumnya. Ini berkaitan dengan orang tersebut. Yuk, check it out. Rumah Tafid kita ini kebetulan nih Ustaz, belum ada Ustaz yang baru aja Ustaz yang keluar. Gimana kalau Ustaz belajar di sini sekaligus ngajarin? Akhirnya apa? Oh datangin tuh Ustaz Titno Tunanetra, sekarang jadi direktur pesantrennya Pesantren Sahabat. Pesantren Sahabat itu dari saya baca dari Mas Dimas 10 tahun yang lalu itu awalnya dari rumah Tafid yang saya nggak ngerti gimana caranya, tapi kemudian cara itu yang saya pakai terus. Rumah Tafid nggak ngerti gimana caranya, ya udah sujud aja minta sama Allah, Allah hadirin tuh. Ketika saya bingung nih usaha gimana nih sepi, ya udah minta aja sama Allah, sujud aja minta sama Allah. Gimana caranya bikin sambal misalnya, istri saya itu sampai segitu. Kita kan usaha juga bebek goreng Haji Selamat, tapi yang di Jogja yang keluarga itu pada saat istri saya bingung, istri saya tuh sholat 2 rakaat kemudian minta sama Allah gimana caranya. Ketika saya mau nyari tempat buat buka cabang warung steak, karena saya kan nggak ada yang franchise ya, saya pakai cara itu terus sholat. Nah itu teman-teman videonya. Nah berikutnya teman-teman kita lihat video yang saya investigasi lewat map dan wawancara, karena saya akan pada saat itu kan mengkonfirmasi kebenarannya, karena bisa dicek di map juga sih sebenarnya. Oleh karena itu saya membuat video pada saat itu sekaligus digabungkan dengan wawancaranya. Kita lihat videonya teman-teman, yuk check it out. Bahkan dulu pernah kejadian di suatu universitas ya kan, di depannya itu ada rumah Quran, rumah tahfiz. Rumah tahfiz udah sepi, udah nggak ada yang di situ. Itu tuh bangunan kosong kan. Yeah. Nah Pak ngomong ya kan, itu kita mau bikin apa, mau bikin kufi katanya Ustadz siapa, orang di unit saya kan, mau bikin
usaha di situ. Tiba-tiba udah dibangun semua, ronti udah dimasukin, terus itu udah dimasukin ya kan, usaha minuman jadi masukin. Terus datang, sampai ngizin ini bangun ini, bongkar semua. Itu kita habis 18 juta. Jadi ada kelas nih. Ada kelas. Apa namanya, ibaratnya kayak jagoan-jagoan di sini saling kelas gitu. Iya, saling kelas. Saling apa namanya? Saling menguasai kepentingan. Iya, jagoan-jagoan ini pada kelas, nggak tahu kenapa kita cuma karyawan, ya udahlah, ya kan. Nah, sejak jajan kelas itu, gaji mulai tuh di tahap-tahap bulan Desember. Bulan Desember per Januari udah mulai di tahap kesel. So kan November. Oke, itu potongan video yang di part satunya. Nah, di sana memang ada perseteruan antara pemilik dalam tanda kutip WS atau dengan apa ya, yang Coffee itu ya. Jadi Coffee itu kalau misalkan saya lihat ya di bawah naungan PT Daku di situ ada. Jadi jelas, bisa teman-teman bisa lihat latar belakang Coffee itu, nanti saya bisa tunjukkan di sini. Nah, itu di bawah naungan itu. Dan kalau WS kan kita tahu lah siapa pemiliknya dan siapa direkturnya di sana. Oke teman-teman, kalau kita melihat dari situ, sebelum kita melihat lebih jauh bagaimana history yang kita bisa screenshot history itu berdasarkan tautan waktu gitu. Nah, kita melihat dari sisi historinya, karena ini sebenarnya bisa dicek dengan Google Map ya, dari history 2000. Saya coba screenshot dari 2013 teman-teman. Ini ada lokasi itu ya, di Ciputat Raya. Di sini ada semacam rumah makan Padang kayaknya dari 2013, dan saya cek 2014-nya apa ini ya, Musmi itu kayak minuman mungkin ya. Di 2014 dan 2015 masih itu mungkin kontrak ya di situ ya. Itu kontrak 2015. Di sini 2016 warnanya merah tapi udah dicabut apa ya? Banner di situ, label di situnya dicabut ya. Jadi ditutup kayak sedang, saya nggak tahu kenapa, yang pasti ditutup mungkin pakai parkiran atau pakai apa lokasinya gitu. Karena kan ya mungkin habis kontraknya. Nah, di sini ada tahun 2017 menarik teman-teman. Di tahun 2017 di sini ada sedang dibangun rumah tafis itu ya. Mohon doa dan restu gitu. Nah, di sini 2018 Pondok Tafis UYM. Di sini jelas ya. Ini Pondok Tafis UYM. Jadi kemungkinan lokasinya ya ini gitu ya. 2009-2018 nih masih ada tulisannya Pondok Tafis UYM menyelenggarakan sholat berjamaah. Nah, di sini ya 2019 teman-teman, 2018 masih ini ya, 2019 kita cek. Nah, kalau kita lihat lokasinya di sini ya. Nah, 2019 di sini Pondok Tafis Masyhur di sini ya. Jadi teman-teman, kalau kita lihat lokasi di tahun-tahun ini memang kelihatannya sepi gitu ya, karena cuma ada satu motor itu. Terus saya nggak tahu kegiatan di dalamnya seperti apa karena tertutup. Nah, kelihatannya sepi teman-teman, sepi sekali kayaknya. Apakah itu berjalan lancar atau enggak saya nggak tahu. Ini 2020 udah dikosongkan, maksudnya Pondok Tafisnya udah nggak ada labelnya. Di sini ya 2021 udah nggak ada. Nah, di sini menarik teman-teman. Ini 2022 masih gambarnya nempel lagi, penerimaan mahasiswa baru. Nah, di sini ada opening 2022 bulan Juli teman-teman. Nah, ada opening soon. Di sini ada tulisannya Coffee. Nah, Coffee itu yang tadi saya lihat kan, itu dari Daku Bisnis Nusantara. Jelas di sana ya. Ini kemungkinan terjadi perubahan yang dari rumah tafis ke ini ada banyak kemungkinan teman-teman. Jadi saya nggak bisa nuduh, ini saya cuma bisa menyebutkan kemungkinan ya. Nah, ini kan Coffeeku, Daku Travel kan DBN itu opening now, opening sekarang. Nah, di sini di bulan
Juli 2022 teman-teman opening now. Tiba-tiba di November nih, tepat diceritakan ya, tiba-tiba di November 2022 ganti warung steak. Jadi di bulan-bulan itu ada bentrok kemungkinan antara pemilik WS sama TBN. Nah itu videonya teman-teman. Nah saya disclaimer dulu ya, ini ya nggak ada masalah sih buat saya pribadi, itu urusan dia dengan masing-masing pihak mereka gitu. Apakah nanti mereka berebut atau gimana, ya itu urusan mereka gitu. Cuma memang kalau kita melihat dasar dari suatu wakaf gitu ya, dari suatu wakaf itu biasanya kan memang diperuntukkan untuk tertentu. Kalau misalkan itu untuk rumah tahfiz, ya untuk rumah tahfiz, dan itu tidak diperbolehkan untuk urusan bisnis. Nah teman-teman, kita nggak tahu apakah rumah tahfiz itu akhirnya wakaf itu dijual atau bagaimana, dan akhirnya dikuasai sama warung steak gitu ya, dimana warung steak itu ya sebenarnya bukan hanya milik Jody, tapi big bossnya ya Yusuf Mansur. Sehingga kalau misalkan warung steak itu mengganti rumah tahfiz menjadi warung steak, itu ya sepenuhnya ya urusannya Yusuf Mansur juga gitu, bukan cuma sekedar Jody. Jadi antara Jody dan Yusuf Mansur ini ya memang ya itu satu kesatuan gitu dalam satu perusahaan ya warung grup itu membuktikan bahwasanya ya Yusuf Mansur ini kalau bicara tentang kalau misalkan saya berpikir ini ya, kalau saya berpikir ya mungkin Yusuf Mansur ya memang memanfaatkan ini untuk kepentingan bisnisnya. Jadi paling mudah mengumpulkan uang itu dengan ibaratnya kita menggunakan fatwa agama. Kenapa? Bukan cuma di Indonesia, misalkan kayak di negara-negara lain yang ya misalkan dalam tanda kutip ya, itu seperti India, itu polanya mirip-mirip juga sebenarnya. Atau misalkan di beberapa wilayah yang memang misalkan contoh ya di Arab Saudi yang dulu itu kalau ada makam di gambar foto kayak gitu, itu ngumpulin uang dari jamaah itu mudah kayak itu, padahal itu dilarang, dan padahal akhirnya di Arab Saudi yang kayak gitu dibasmi gitu ya. Nah di beberapa negara misalkan seperti Yaman juga ada hal-hal semacam seperti itu. Itu orang Islam itu ya memang dengan sedekah gemar gitu, bukan cuma sekedar kewajiban atau misalkan sekedar ngikutin sunnah, enggak, tapi bergemar gitu. Jadi senang dengan bersedekah, karena itu orang Indonesia juga merupakan salah satu orang yang dianggap paling dermawan di dunia, sehingga mungkin ada celah di sana yang dimanfaatkan oleh ya orang-orang semacam Yusuf Mansur ini untuk berbicara agama dan memanfaatkan hal itu untuk kepentingan tertentu gitu. Saya nggak ngomongin kepentingan bisnis, mungkin aja ya, ini kan serba mungkin, dan kita nggak bisa separcam seperti itu. Yusuf Mansur yang seharusnya menjelaskan kenapa rumah tahfiz itu bisa berubah menjadi warung steak, yaitu bisa berubah kepentingannya untuk kepentingan bisnis dia gitu. Dan itu yang harus menjelaskan itu Yusuf Mansur. Kenapa ya, ini sebenarnya berurusan dengan urusan keagamaan ya. Ada MUI mungkin kayak gitu, ada mungkin ya Dewan Syariah kayak gitu, karena ini rumah tahfiz terus kemudian jadi bisnisnya ada Dewan Syariah di sana, tapi ya nggak tahu lah intinya teman-teman. Nah artinya teman-teman mungkin bukan cuma satu ini saja, mungkin ada beberapa gitu ya, saya nggak tahu, ini bukan nuduh ya, mungkin ada beberapa yang tadinya rumah tahfiz kepentingannya itu dimanfaatkan untuk bisnis, dan mungkin kayak rumah tahfiz sendiri digunakan juga untuk kepentingan yang lain gitu, saya nggak tahu ya teman-teman bisa tebak sendiri. Kalau misalkan saya kasih contoh ya, misalkan ya suatu saat saya ikut relawan di salah satu aksi untuk kepentingan kemanusiaan gitu ya, dimana ya aksi itu ya urusannya kemanusiaan gitu, dengan embel-embel yayasan ini adalah yayasan yang Islam gitu, sehingga banyak orang yang memberikan donasi atau donatur di yayasan tersebut, dan yayasan tersebut ya yang paling parahnya gitu, si pemilik yayasan ini kaya raya sekali gitu, dan pertanyaannya dari manakah uangnya gitu, saya nggak tahu itu, dan bagaimana caranya kok bisa orang memiliki yayasan itu bisa kaya raya sekali, saya nggak tahu. Itu contoh aja teman-teman.
Kayak sampai di sini teman-teman bisa simpulkan sendiri kenapa rumah tahfiz kok bisa jadi warung sih gitu. Atau misalkan teman-teman bisa bertanya langsung kepada dia yang ya harus bertanggung jawab, ya mereka sendiri seharusnya mengklarifikasi gitu. Karena ini menyangkut juga dengan kepentingan umat Islam. Kayak sampai di sini, jangan lupa like, share, dan komen, jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.